Hai we, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya, dan semoga apapun yang sedang diusahakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah nih aku bisa upload video lagi. Terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton video aku tuh enjoy dan nonton sampai akhir. Nah, di video kali ini tuh aku mau potong-potong buah ya teman-teman, sekaligus mau sharing mengenai cara berhemat. Aku juga masih belajar sih sebenarnya, belajar banget malah karena memang beberapa bulan terakhir ini aku tuh nerapin, cuman memang lagi tahap belajar. Ya kalau tahap belajar tuh kadang semangat, kadang enggak gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, harus terus dicoba. Oh ya, tadi tuh anak aku kena pisau teman-teman. Jadi ya dia nangis, terus aku tidurkan lah. Baru habis tidurkan anak aku, lanjut untuk mengerjain pekerjaan ini. Nah ini tuh buah potongnya rencananya memang mau kami bagi-bagiin ke teman-teman suami aku, karena memang berhubung di hari ini tuh kami ada kumpul-kumpul untuk makan di luar gitu ya teman-teman. Jadi ya udah sekalian aja bawa buah potong. Oh ya, kita mulai ya untuk sharingnya. Di sini tuh aku disclaimer dulu ya teman-teman. Aku bukan bermaksud untuk menggurui, tapi aku mau sharing aja. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi yang aku sebutkan nantinya, yang aku sampaikan. Dan di sini juga aku masih sangat-sangat belajar ya teman-teman. Untuk cara berhemat yang pertama itu menurut aku kita harus membuat budgeting terlebih dahulu. Mulai aja dulu budgeting yang sederhana ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mencatat semua pengeluaran, pemasukan yang kita dapatkan. Terutama pengeluaran sih, karena dengan kita mencatat semua pengeluaran, kita bisa mengevaluasi mana yang kira-kira berlebihan atau yang memang harus diperbaiki gitu ya teman-teman. Dan aku di sini juga masih sangat belajar. Kalau ada yang nonton video budgeting aku di bulan Agustus, video sebelum ini ya teman-teman, itu aku ada sharing dan aku gagal untuk budgeting di bulan Juli. Tapi aku tetap semangat untuk budgeting di bulan Agustus, karena memang aku pengen banget untuk mengatur atau memperbaiki keuangan keluarga kami ya teman-teman. Karena mumpung masih muda, jadi aku masih insya Allah nih masih banyak waktu untuk memperbaiki keuangan keluarga kami. Dan cara berhemat yang kedua menurut aku tuh kurangin makan di luar atau jajan di luar ya teman-teman. Ini tuh sangat-sangat berpengaruh sih terhadap keuangan kita. Kalau kita sering-sering makan di luar ya pasti banyak juga pengeluaran yang memang harus dikeluarkan. Tapi kalau kita meminimalisir, kita masak di rumah, insya Allah banyak pengeluaran yang bisa dipangkas dan bisa dipergunakan untuk kebutuhan lainnya, atau bahkan bisa kita gunakan untuk menabung ya teman-teman. Sering-sering masak atau kita tuh nggak perlu sama sekali stop gitu untuk jajan di luar ya teman-teman. Kita bisa memulai dulu pelan-pelan. Misalnya nih setiap pagi kita beli sarapan di luar, dan mulai sekarang coba deh sesekali untuk masak untuk sarapan ya teman-teman. Gak harus beli makan di luar terus. Misalnya hari ini kita masak, terus besoknya makan di luar atau sarapan di luar dulu, tuh gak apa-apa, besoknya lagi masak gitu ya. Perlahan-perlahan sampai kita memang udah terbiasa untuk masak sendiri di rumah setiap harinya. Ya namanya belajar gak bisa dengan instan gitu ya teman-teman. Kalau kita saklek banget pun dalam berhemat, atau misalnya harus nih menekankan banget nih masak di rumah, nanti takutnya lama-lama kita bosan dan bahkan jadi jauh lebih boros. Pelan-pelan aja. Dan yang ketiga menurut aku tuh kita puasa. Sering-sering puasa itu juga akan menghemat pengeluaran kita ya teman-teman. Puasa kan kita makannya cuman
sahur dan berbuka. Untuk makan siang bisa kita skip ya teman-teman. Dan puasa juga bisa membuat kita jadi lebih sehat, dan biaya untuk pengobatan tuh jadi minim gitu ya teman-teman. Dengan puasa kita juga bisa mengurangi gula, karena gula itu bisa membuat kita tuh jadi gampang lapar gitu ya. Mungkin dengan kebiasaan kita berpuasa, nanti di hari biasa waktu kita nggak puasa itu kita jadi lebih lebih sedikit makan gitu, karena udah terbiasa dengan puasa mengurangi gula, jadi kita tuh nggak gampang lapar, jadi nggak yang ngunyah aja gitu ya teman-teman. Dan yang keempat itu menurut aku kita harus pelan-pelan mulai belajar hidup minimalis. Dengan hidup minimalis, perlahan kita akan mengarahkan diri kita sendiri tuh untuk mengurangi konsumtif gitu ya teman-teman. Kita lebih mengutamakan fungsi dari suatu barang daripada kita harus memperbanyak barang-barang yang lain gitu. Dan yang kelima itu menurut aku sedekah atau berbagi. Sedekah atau berbagi itu bukan sesuatu yang boros ya teman-teman. Kita boleh berhemat tapi nggak harus pelit juga. Berhemat dengan pelit itu beda ya teman-teman. Dengan berhemat kita nggak harus skip untuk sedekah. Sedekah itu penting banget menurut aku. Kita tuh nggak tahu rezeki yang Allah kasih itu seberapa banyak gitu ya teman-teman. Makanya dengan rezeki yang Allah kasih ke kita itu ada hak orang lain di dalamnya gitu. Jadi penting banget untuk sedekah, penting banget untuk berbagi. Ya kita nggak mengharapkan banget dalam berbagi itu, tapi konsep berbagi itu kan dengan berbagi akan bertambahnya lagi untuk rezeki kita gitu. Aku percaya sih konsep itu ya teman-teman. Makanya usahakan kita rutinkan untuk berbagi atau sedekah, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, itu pun juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan yang keenam itu jangan sering-sering scroll dagangan orang, atau jangan sering-sering lihat keranjang oren ya teman-teman. Lihat aplikasi oren itu sangat menggiurkan menurut aku. Scroll yang seperti itu tuh awalnya memang kita tuh hanya melihat, nggak kepengen gitu, tapi lama-lama dengan rekomendasi terus dari keranjang kuning itu tuh akan membuat kita jadi lebih berminat gitu, padahal mungkin saja barang tersebut tuh nggak yang penting-penting banget untuk kita, atau bahkan nggak perlu sama sekali untuk kita beli. Jadi sebisa mungkin pelan-pelan mengurangi scroll dagangan orang lain. Dan yang ketujuh itu menurut aku ini nih hal yang sangat-sangat sederhana sih dan gampang banget untuk kita lakuin, yaitu kita cabut colokan yang memang udah nggak diperlukan lagi, terus matikan lampu kalau memang udah terang gitu ya teman-teman. Dan untuk rice cooker kalau memang udah mateng nasinya, ya udah cabut aja untuk colokannya. Menurut aku kalau misalnya charger nih nggak digunakan lagi atau nggak ngecas lagi nih HP-nya, ya lebih baik dicabut aja colokannya, karena memang yang pernah aku baca kalau colokan itu masih stay nih, masih ada arusnya, itu bakal jalan terus tuh arusnya ya, meskipun sedikit tapi kan itu bisa mengurangin bisa menambah untuk daya listrik kita ya teman-teman. Jadi untuk colokan handphone, charger, terus colokan rice cooker, colokan mesin cuci, dan saklar lampu itu kalau udah nggak digunakan lagi lebih baik dimatikan aja. Atau yang paling sering nih, kalau aku dulu paling sering nih kipas angin ya teman-teman. Kipas angin tuh dulu nonstop banget, tapi sekarang setelah aku pelan-pelan untuk belajar, ya agak dimati-matikan tuh lah, agak dicabut colokan untuk si kipas angin. Mungkin 7 hal itu aja sih yang aku sampaikan ya teman-teman, dan itu menurut aku simple dan mudah untuk kita mulai kita kerjakan gitu ya teman-teman.
Pokoknya pelan-pelan aja, semangat aja untuk kita untuk berhemat dan untuk memperbaiki keuangan keluarga kita. Semangat terus untuk kita, semoga yang kita inginkan nih, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang ingin kita tuju dalam finansial kita, semoga Allah mudahkan ya teman-teman. Dan jangan lupa berbagi. Dan lanjut di video ini tuh udah selesai aku untuk ngepack si buah potongnya. Ini aku masukkan kulkas dulu supaya dia bertahan gitu freshnya dan lebih dingin. Kalau buah dinikmati dengan kondisi dingin itu pasti lebih nikmat menurut aku ya teman-teman. Dan ini kami udah sampai di tempat makannya. Ini kami yang pertama datang. Masya Allah, tumben-tumbenan nih. Dan ini kami mumpung belum datang semua teman-teman, kami menikmati dulu suasana di sekeliling tempat makan ini ya teman-teman. Dan ini aku mau letakkan dulu untuk si buah potongnya, karena memang belum selesai untuk dibersihkan si mbaknya ya. Jadi aku letakkan aja di situ karena memang berat. Sambil nunggu mbaknya membersihkan si tempat makannya, kami lihat-lihat dulu sekeliling. Besar banget, Dek. Iya loh, Dek. Takut mah. Dan ini udah selesai dibersihkan, aku mau langsung menyusun untuk si buah potongnya ini, supaya nanti kalau teman-teman suami aku udah datang tinggal menikmati aja untuk si buah potongnya. Dan lanjut nanti kami makan bersama ya teman-teman. Dan mungkin video aku udah mau berakhir ya. Terima kasih ya yang udah nonton video aku sampai di menit terakhir. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan-kebaikan kalian. Semoga Allah mudahkan rezeki kita semua. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mencoba terus berhemat ya teman-teman. Terima kasih, aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sehat.